Bab 141, selesaikan transaksi dan sadari alam Tao. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, anak yang pintar. Mendengar perkataan Luo Chen, hati Jian Chen langsung hancur, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Luo Chen sedang menawar dengannya. Namun pil transformasi iblis itu langka. Jika kali ini dia melewatkannya, dia tidak tahu kapan dia akan menemukannya lain kali. Jadi Jian Chen tidak ragu-ragu, dan langsung berkata, ini pedang Yuan murni, ditambah aku membantumu mendapatkan api roh dari Akademi Pil, sebagai ganti pil manusia iblis di tanganmu. Pedang Yuan murni bisa kuberikan kepadamu terlebih dahulu, pil Huayao setelah aku membantumu mendapatkan api roh, kamu akan memberikannya kepadaku. Senior tidak takut bahwa yang lebih muda tidak akan mengakuinya ketika mereka mendapatkan sesuatu. Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Haha, nak, bahkan si tua Ling Feng itu tidak berani mengandalkanku, bagaimana mungkin lelaki tua itu takut bahwa kamu tidak akan mengakuinya. Jian Chen menatap Luo Chen dan berkata dengan penuh arti, terlebih lagi, lelaki tua itu percaya bahwa kamu adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang dapat kamu lakukan dan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Setuju, Luo Chen mendengar kata-kata itu dan melemparkan pil transformasi iblis di tangannya ke Jian Chen, dan berkata dengan ringan, saya harap para senior tidak akan mengingkari janji mereka. Jian Chen mengambil pil iblis, ekspresi kesalahan muncul di wajahnya, dan butuh beberapa saat sebelum dia pulih, dan tertawa, wah, nafsu makanmu padaku. Aku akan menyelesaikan masalah api roh untukmu. Mengenai Jianjing Yuan murni ini, kamu ambillah dulu. Setelah mengatakan itu, Jian Chen melemparkan buku di tangannya ke Luo Chen, dan segera mengambil pil iblis dan pergi ke muridnya Huqi. Luo Chen membolak-balik buklet di tangannya, hanya untuk merasakan bahwa cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, membuatnya sedikit tidak dapat membuka matanya. Menarik, Luo Chen merenung sejenak, berjalan ke samping dan duduk, dan bertanya dalam hatinya, sistem, bagaimana dengan pencerahan? Pencerahan dapat membuat tuan rumah memasuki kondisi pencerahan, dan pemahamannya akan sangat meningkat. Itu berlangsung selama setengah jam. Tuan rumah memiliki satu kesempatan untuk mencerahkan. Apakah Anda menggunakannya? Perintah sistem terdengar di benak Luo Chen, membuat wajah Luo Chen tanpa sadar gembira. Gunakan segera. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan dalam hatinya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, roh dunia di sekitarnya berfluktuasi dengan cepat, mengelilingi Luo Chen, membuatnya tampak seperti berada di kolam yang hangat. Luo Chen hanya merasa bahwa lingtai itu jernih untuk sementara waktu, dan kecepatan gerakan Zen Qi di tubuhnya tidak secara sadar lebih cepat, dan dia terus-menerus berlatih latihan dan seni bela diri yang telah dia latih di masa lalu. Tanpa ragu, Luo Chen langsung memusatkan perhatiannya pada kitab pedang Yuan murni di tangannya, dan untuk beberapa saat, ada banyak gambar yang muncul di benaknya. Ding! Tuan rumah berhasil berlatih kitab pedang Yuan murni kemahiran saat ini, pelatihan pemula 1/50W tingkat pertumbuhan aura meningkat menjadi 300 poin per menit. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen tenggelam dalam gambar yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Luo Chen, dan pada saat yang sama, niat pedang tipis terpancar dari Luo Chen. Tanpa sadar bangkit dari tempat duduknya, Luo Chen mengganti pedang panjang dengan jari-jari pedangnya, terus-menerus menarik udara, seolah-olah dia sedang melakukan serangkaian gerakan pedang yang sangat indah. Ruangan yang sunyi itu penuh dengan pedang, dan kekuatan tak terlihat meninggalkan goresan yang tak terhitung jumlahnya di dinding dan pilar di sekitarnya, dan aura tajam menyebar, membuat orang tanpa sadar berdiri tegak. Potong! Luo Chen tiba-tiba membuka matanya, berteriak, dan mengarahkan tangan kanannya ke pedang, dan tiba-tiba menebasnya. Niat pedang yang kuat menyembur dari ujung jari Luo Chen, dan memotongnya pada tanaman pot di ruangan yang sunyi. Tanaman pot itu masih utuh, tetapi bagian atasnya dengan cepat menguning, dan tidak ada lagi vitalitas melihat tanaman pot yang mati. Luo Chen tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Metode memotong langsung vitalitas tanaman pot ini sangat terkenal di benua semesta. Karena kemampuan memotong langsung kehampaan ini hanya dimiliki oleh niat pedang dari perbaikan pedang yang kuat dan niat pedang yang dipadatkan oleh perbaikan pedang. Itulah Jianyi. Banyak tukang reparasi pedang memimpikannya sesuatu, berapa banyak yang telah melangkah ke Wuling,
dan bahkan niat pedang yang tidak dapat dipahami oleh para pendekar pedang dari alam Wuzong, benar-benar disadari olehnya. Tidak, itu bukan niat pedang, Luo Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sekarang dalam keadaan tercerahkan, betapa tajamnya dia melihat, tetapi dia menemukan sesuatu yang salah dalam sekejap. Niat pedang yang sebenarnya bahkan dapat memotong kekosongan, bahkan jika itu terbatas pada kekuatanku, aku harus memotong vitalitas tanaman pot ini. Luo Chen menarik tanaman pot itu dan menemukan bahwa masih ada sedikit vitalitas yang tersisa di dekat akar tanaman pot, dan dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Yang sekarang hanya bisa dianggap sebagai prototipe dari niat pedang, atau niat pedang setengah langkah, pikir Luo Chen dalam hati, itu harusnya latihan pedang Yuan murni klasik yang menggabungkan wawasan dari keterampilan pedang yang telah kulatih sebelumnya menjadi sebuah tungku. Menurut situasi ini, ketika aku berlatih kitab pedang Yuan murni ke tingkat ketelitian, aku seharusnya bisa memadatkan niat pedang yang lengkap. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Niat pedang dan niat pedang adalah perwakilan dari serangan ekstrim. Sebaliknya, serangan niat pedang tidak diragukan lagi lebih ganas. Dapat dikatakan bahwa begitu niat pedang dikuasai, maka cara untuk dengan mudah melompati tantangan akan dikuasai. Begitu niat pedang lengkap dipadatkan, dengan basis kultivasi dari Master Bela Diri Agung 5 tingkat saat ini, dikombinasikan dengan langkah Liu Guang dan langkah kesalahan bayangan Bangau, Luo Chen yakin bahwa dia akan dapat menebas Master Xiantian di bawah pedang. Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Luo Chen langsung mencabut pedang panjang dari pinggangnya saat waktu pencerahan belum berakhir, dan menggunakan teknik pedang yang telah dipelajarinya sebelumnya. Dari tebasan dan penghalang yang paling sederhana hingga teknik pedang silang, pedang bayangan terbelah, yang kemudian dipraktikkannya, dan teknik pedang mengalir, yang ditinggalkan oleh Liu Guang Jianzun. Cahaya pedang yang tajam memenuhi ruangan yang sunyi untuk waktu yang singkat, dan pada saat yang sama aura tajam itu menyebar, dan bahkan dapat dirasakan di luar ruangan yang sunyi. Di sebuah ruangan sunyi tak jauh dari sana, Jian Chen, yang baru saja menyerahkan pil manusia iblis kepada Huqi, tiba-tiba membuka matanya. Menatap ruangan sunyi tempat Luo Chen berada, ada cahaya pedang di matanya. Bagaimana kalau memadatkan prototipe niat pedang secepat itu? Jian Chen tak dapat menahan diri untuk bergumam, bakat kendo anak ini benar-benar mengerikan, jika dia bisa memasuki lapangan pertempuran. Memikirkan hal ini, Jian Chen tiba-tiba menghela napas, dan berkata dengan sedih, bakat alkimia anak itu lebih jauh dari bakat kendonya. Aku khawatir orang-orang tua di sekolah alkimia tidak akan membiarkan mereka pergi. Sayang sekali, jelas bibit perbaikan pedang yang bagus. Sambil menggelengkan kepalanya, Jian Chen mengalihkan pandangannya ke Huqi, yang telah melakukan latihan bersila untuk menyempurnakan kekuatan obat Huaiyao dan dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Untungnya, bakat kendo anak ini Huqi tidak buruk, dan dia tidak kalah dengan anak itu. Sekarang darah rubah di tubuhnya telah dikeluarkan, seharusnya ada ledakan kekuatan berikutnya. Luo Chen tentu saja tidak tahu pikiran Jian Chen. Dengan berkah dari keadaan pencerahan, dia memiliki wawasan yang tak terhitung jumlahnya tentang seni pedang silang dan pedang bayangan terbelah dalam benaknya. Dalam hal ini, Luo Chen hanya merasa bahwa gerakan pedang yang sangat berguna di masa lalu tampak canggung sekarang, dan bahkan rute gerakan Zen Qi penuh dengan kekurangan. Luo Chen tahu betul bahwa ini karena berkah dari keadaan pencerahan, yang membuatnya menemukan kekurangan dari kedua seni pedang ini. Secara naluriah membuang gerakan yang membuatnya merasa canggung, Zen Qi Luo Chen di tubuhnya terkejut, dan tangan kanannya terbanting keluar. Cahaya pedang silang muncul di ruangan yang sunyi, dan tanda pedang silang muncul di dinding, hampir menyentuh dinding ruangan yang sunyi. Langsung tembus. Benar saja, kekuatannya jauh lebih besar. Luo Chen melihat pemandangan ini dengan sedikit lebih gembira di wajahnya. Dia pernah berlatih seni pedang silang ke alam kesatuan surga dan manusia, dan secara alami mengetahui keterampilan pedang ini dengan baik. Setelah meninggalkan trik-trik yang menurutnya merepotkan, kekuatan seni pedang silang meningkat setidaknya 20%. Lalu selanjutnya, pedang bayangan spektral. Luo Chen mengerang sejenak, dan langsung menggunakan pedang bayangan terbelah bersinar terang di ruangan yang sunyi, menebas keempat dinding ruangan yang sunyi. Serangkaian tanda pedang muncul di keempat dinding ruangan yang sunyi itu, dan Anda dapat melihat dengan mata telanjang bahwa semakin jauh di belakang, semakin kuat kekuatan cahaya pedang itu.
Kekuatannya masih sedikit lebih buruk, Luo Chen menggelengkan kepalanya agak tidak puas, dan berpikir dalam hati. Tidak seperti seni pedang salib, pedang bayangan spektral adalah seni pedang serangan kelompok, dan kekuatan cahaya pedang tunggal mungkin tidak jauh lebih kuat daripada seni pedang salib. Dalam hal serangan kelompok, teknik pedang pita juga jauh lebih baik daripada pedang bayangan terbelah. Teknik pedang tingkat rendah yang misterius ini tampaknya agak hambar di tangannya. Bahkan dengan berkah dari keadaan pencerahan, ia telah meningkatkan banyak ilmu pedang dari peringkat misterius ini, tetapi kekuatannya masih membuatnya agak tidak puas. Ia sekarang lebih membutuhkan teknik pedang serangan tunggal yang kuat. Sedangkan untuk serangan kelompok, dengan teknik pedang pita, ia tidak kekurangan teknik pedang serangan kelompok untuk saat ini. Mengapa Anda tidak mencoba menggabungkan seni pedang salib dan pedang bayangan spektral, gumam Luo Chen sambil berpikir. Pedang bayangan yang membelah itu terwujud setelah ia mengolah seni pedang silang ke alam kesatuan surga dan manusia. Dapat dikatakan bahwa kedua ilmu pedang itu berasal dari sumber yang sama. Jika mereka bergabung bersama, tampaknya itu bukan hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, Luo Chen langsung menyingkirkan pedang panjang itu dan duduk bersila di tempat tidur, dengan gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dengan berkah dari keadaan pencerahan, ia melenyapkan satu demi satu gerakan pedang yang merepotkan, dan ia dengan cepat meninggalkan rute-rute yang sedikit rumit yang menyebalkan itu, dan segera sejumlah besar informasi yang berantakan digabungkan menjadi satu gerakan pedang. Luo Chen tiba-tiba membuka matanya, mengacu pada pedang dengan pedang, dan menebas ke udara. Di ruangan yang sunyi, cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul, seperti meteor yang melintas di langit, memunculkan Fei Hong yang indah. Cahaya pedang itu terkondensasi dan tidak tersebar, dan jatuh di dinding ruangan yang sunyi. Dinding ruangan yang sunyi dan kokoh itu langsung ditembus oleh cahaya pedang, dan sebuah lubang setebal ibu jari muncul. Setelah itu, kekuatan Jianmang yang tersisa tetap tidak berkurang, dan dia menembus 5 lapis dinding satu demi satu sebelum perlahan-lahan menghilang. His! Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan napas. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menciptakan teknik pedang misterius tingkat tinggi, tolong beri nama tuan rumah. Buat teknik pedangmu sendiri, beri nama sendiri. Luo Chen mengerang sejenak ketika dia mendengar perintah sistem, dan perlahan berkata, teknik pedang ini hanya memiliki satu gaya. Naik! Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menciptakan teknik pedang misterius tingkat tinggi, Jing Hong Yi Zan, dan kemahiran Jing Hong Yi Zan telah meningkat ke ranah harmoni antara manusia dan alam. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menciptakan ilmu pedang tingkat tinggi tingkat Suan, Jing Hong Yi Zan, mencapai prestasi, belajar dari semua kekuatan, menghadiahkan aura 50W, kesempatan untuk mengikuti undian, dan Jing Hong Yi Zan dipromosikan ke sub-level tingkat rendah. Mendengar perintah sistem, Luo Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan informasi rumit yang tiba-tiba muncul di benaknya, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Dia tidak menyangka bahwa ilmu pedangnya sendiri akan memiliki manfaat seperti itu. Dia menghabiskan banyak upaya untuk secara langsung menaikkan ilmu pedang dari peringkat yang lebih rendah ke ranah harmoni antara manusia dan alam. Dan di ruangan yang tenang tidak jauh dari sana, Jian Chen memperhatikan gerakan di sini, dan jantungnya juga berdebar kencang. Anak ini benar-benar gelisah. Jian Chen mengumpat dengan suara rendah, tetapi penyesalan di wajahnya tidak bisa menyembunyikannya. Bibit yang begitu bagus dengan bakat kendo yang luar biasa, tetapi dia hanya bisa menyaksikan orang-orang tua di halaman alkimia merampoknya. Alkimia macam apa? Tidak, Jian Chen menggertakkan giginya tiba-tiba, dan diam-diam berkata dalam hatinya, anak ini harus tetap di aula pertempuran. Dengan kualifikasi yang begitu bagus, menjadi seorang alkemis adalah hal yang sia-sia. Memikirkan hal ini, sentuhan cahaya pedang melintas di mata Jian Chen, dan dia merasa khawatir. Luo Chen tidak mengetahui pikiran Jian Chen, dan setelah menciptakan Jing Hong Yi Zan, durasi alam pencerahan juga akan segera berakhir. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Luo Chen bergegas untuk memahami kitab suci pedang Yuan murni, dan setelah meningkatkan kemahiran keterampilan tingkat rendah ini ke level 20W, 50W untuk pemula, keadaan pencerahan juga lambat. Perlahan berakhir, Luo Chen hanya merasa bahwa pikirannya telah kembali normal, dan aura di otaknya dengan cepat menghilang. Ketika dia memahami,
kitab suci pedang Yuan murni, dia juga mulai menemukan tempat-tempat yang tidak jelas. Melihat hal ini, Luo Chen langsung memanggil panel atribut dan melihat lebih dari 600.000 energi spiritual yang tersisa di panel atribut. Tanpa ragu-ragu, langsung mengangkat tangannya dan mengklik kolom kitab suci pedang Yuan murni. Aura pada panel atribut langsung berkurang 300.000, dan perintah sistem berbunyi di samping telinga Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan pedang Yuan murni klasik ke harmoni 1/100 W dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 330 poin per menit. Setelah meningkatkan kitab suci pedang Yuan murni, Luo Chen merenung sejenak, dan jarinya jatuh pada teknik pedang cahaya mengalir. Energi spiritual yang tersisa lebih dari 300.000 dengan cepat berkurang lagi, dan dalam sekejap, hanya ada puluhan ribu poin yang tersisa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan seni pedang mengalir ke kesatuan surga dan manusia. Melihat puluhan ribu aura yang sepi di panel atribut, Luo Chen langsung menyingkirkan panel atribut dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Tidak ada kabar selama 1 malam, dan keesokan paginya, Luo Chen dipanggil oleh Hu Qi, dan kemudian bersama dengan Jian Chen, ia langsung menyeberangi ribuan mil melalui formasi teleportasi di halaman dan muncul di gerbang Akademi Liu Yun. Sebagai tempat suci seni bela diri paling bergengsi di Kekaisaran Liu Yun, Akademi Liu Yun terletak di hamparan pegunungan di luar ibu kota Kekaisaran Liu Yun. Akademi Liu Yun didukung oleh harta karun yang eksotis, dan sebuah istana tergantung di atas pegunungan, ditutupi oleh lautan awan, yang tampak seperti pemandangan yang indah di keluarga peri. Di jalan pegunungan, Anda dapat melihat sejumlah besar anak muda dengan pakaian yang berbeda-beda memanjat jalan pegunungan perlahan-lahan. Mereka semua adalah bakat dari seluruh tempat yang ingin memuja Akademi Liu Yun. Jian Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat mata Luo Chen tertuju pada pemuda di jalan pegunungan. Jadi begitu, Luo Chen mengangguk, dan segera bertanya dengan bingung, apakah Akademi masih merekrut murid di waktu lain. Akademi Liu Yun menerima siswa setiap 3 tahun dan merekrut murid-murid luar biasa dari Kekaisaran Liu Yun. Selain itu, hanya para jenius yang dihargai oleh Akademi Liu Yun yang dapat memasuki Akademi Liu Yun di waktu lain. Seperti Luo Qingsui saat itu, dan Luo Chen. Dan orang-orang muda di jalur gunung ini jelas bukan Tian Jiao yang direkrut secara khusus seperti Luo Qingsui. Mereka akan muncul di sini, hanya ingin memasuki Akademi Liu Yun. Jika Akademi Liu Yun tidak memiliki saluran lain untuk merekrut siswa, orang-orang muda ini tidak akan pernah berkumpul di sini. Mendengar perkataan Luo Chen, Jian Chen mengangguk sambil tersenyum, dan menjelaskan, Akademi menerima siswa setiap 3 tahun, tetapi akan selalu ada beberapa orang jenius yang tidak masuk karena berbagai alasan. Oleh karena itu, dekan menetapkan aturan bahwa para jenius yang tidak masuk pada waktu pendaftaran dapat masuk ke universitas dengan melewati 3 tahap. Selama bertahun-tahun, banyak orang jenius yang berhasil melewati 3 tahap dan menjadi siswa di institusi tersebut. Tetapi kamu tidak membutuhkan ini. Jian Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Luo Chen, keluarkan tokenmu. Luo Chen ragu-ragu, dan akhirnya mengeluarkan 2 token yang diberikan Lord Grimm dan Ling Feng kepadanya. Dan saat Luo Chen mengeluarkan token tersebut, Lord Grimm dan Ling Feng, yang sedang berkultivasi di akademi, merasakan token yang dikeluarkan oleh mereka dan bergegas menuju gerbang gunung. Setelah beberapa saat, Lord Grimm muncul di hadapan Luo Chen, dan melihat token lain di tangan Luo Chen dengan simbol Akademi Alkimia, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Anakmu datang dengan cepat, Lord Grimm dengan cepat memulihkan ekspresinya yang tenang, dengan tenang melangkah maju dan menggendong Luo Chen ke akademi. Ikuti aku untuk mendaftar terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengatur tempat bagimu untuk mewariskan seni bela dirimu, kata Lord Grimm sambil berjalan. Melihat ekspresinya yang cemas, dia jelas khawatir bahwa orang-orang dari Danyuan tiba-tiba melompat keluar. Potong Hu, apakah ini akan dimasak dengan nasi mentah? Luo Chen tidak menyangka Lord Grimm begitu tidak sabar, tetapi dia bisa menebak pikiran Lord Grimm, merasa sedikit tidak berdaya. Agak tercengang, dia menggelengkan kepalanya. Luo Chen mendesah dalam hati, sempoa Lord Grimm mungkin hilang. Bagaimanapun, Ling Feng adalah wakil dekan Akademi Alkimia, dengan tingkat otoritas yang tinggi, dan itu tidak sebanding dengan Lord Grimm, seorang guru tingkat super. Lord Grimm ingin merebut seseorang dari Ling Feng, yang terlalu sulit. Benar saja, sebelum Lord Grimm membawa Luo Chen jauh, suara Ling Feng bergema di Akademi Liu Yun.
Anak muda, tetaplah Luo Chen. Dia hanya akan melemparkan mutiara di lapangan pertempuranmu, dan lapangan alkimia adalah tempat yang paling cocok untuknya. Sambil berbicara, sosok Ling Feng muncul di depan Lord Grimm, wajahnya melotot ke instruktur khusus Akademi Perang. Dia sedang memurnikan tungku pil sebelumnya, dan kebetulan itu terjadi pada saat yang kritis, jadi dia melakukannya sedikit lebih lambat. Namun setelah tembakan ini lambat, Lord Grimm hampir membawa Luo Chen ke lapangan pertempuran. Begitu Luo Chen memasuki aula pertempuran, bahkan Ling Feng tidak terlalu yakin untuk bertanya kepada seseorang dari orang-orang tua di aula pertempuran. Memikirkan hal ini, wajah Ling Feng menjadi semakin jelek, dan dia ingin melemparkan Lord Grimm ke dalam tungku pil dan berlatih bersama. Setelah berbicara, tatapan Ling Feng jatuh pada Luo Chen, dan dia mengeluh, "Dasar bocah, apa yang salah dengan tempat pelatihan alkimiaku? Mengapa kau mengikuti pria itu ke medan perang Rao Shizi? Apa yang bisa diajarkan oleh orang-orang tua malang di perguruan tinggi perang itu padamu? Pergilah ke pelatihan alkimia bersama orang tua itu, tunggu sampai alkimia, seni bela diri, dan kecantikan magismu memiliki sesuatu." Setelah berkata demikian, Ling Feng mengulurkan tangannya ke Luo Chen. Orang tua Ling, Luo Chen ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang dari lembaga pertempuran kita, seharusnya orang-orang dari lembaga pertempuran kita. Tepat ketika Ling Feng hendak membawa Luo Chen ke Akademi Alkimia, seorang pria tua dengan angin abadi dan pedang panjang muncul di depan Ling Feng dan berkata dengan dingin. Orang tua itu memancarkan niat pedang yang mencengangkan, dan tampaknya ada kilatan cahaya pedang di matanya, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Benar saja, prototipe niat pedang itu terkondensasi. Setelah lelaki tua itu meminum Ling Feng, tatapannya jatuh pada Luo Chen, dan ekspresinya berubah, tanpa diduga. Prototipe niat pedang telah dipadatkan di ranah seniman bela diri hebat peringkat kelima. Menurut tren ini, saya khawatir niat pedang sejati dapat dipadatkan sebelum melangkah ke bawaan. Itu adalah perbaikan pedang alami. Dengan bakat seperti ini, tidak masuk akal untuk mempelajari beberapa alkimia. Setelah lelaki tua bertopeng pedang itu selesai berbicara, dia menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua itu adalah Wakil Presiden Akademi Perang Akademi Awan Terapung, Jian Qing. Dengan kualifikasimu, memasuki Danyuan hanya akan menundamu. Memasuki lembaga pertempuran kami, lelaki tua itu akan secara pribadi membimbingmu dalam seni bela diri, dan kamu dapat memilih dari keterampilan pedang surgawi dan teknik tingkat dasar. Setelah kamu menjadi Wuzong, kamu juga akan diizinkan untuk berlatih teknik kultivasi tingkat surgawi di lapangan pertempuran. Mendengar persyaratan yang diberikan oleh Jian Qing, mata Luo Chen berbinar dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terharu. Karena lelaki tua di depannya dapat menjadi wakil presiden Akademi Perang Akademi Liu Yun, dia mungkin adalah orang kuat di ranah Wuzun. Yang lebih penting, mesin pedang ini jelas merupakan tukang reparasi pedang. Jika Jian Qing dapat memperoleh bimbingan pribadi, kecepatan peningkatan kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Persetan dengan ibumu. Luo Chen belum berbicara, Ling Feng di samping tiba-tiba mengutuk, "Oke, kamu orang tua pedang, kamu merampok seseorang di kepalaku. Apakah kamu tahu seberapa kuat bakat alkimia Luo Chen? Bahkan jika dia bergabung dengan Akademi Pertempuran, akan memakan waktu 10 tahun paling cepat untuk menjadi Wuzun. Tetapi jika dia memasuki alkimia saya, dia akan dapat menjadi alkemis tingkat 7 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Pada saat itu, Raja Wu hanya bisa bersikap hormat di depannya. Apakah kamu masih dapat membuat Luo Chen menjadi Raja Wu dalam waktu 10 tahun? Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ling Feng menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Luo Chen, bakat alkimia kamu langka di dunia, jadi jangan menunda-nunda. Kamu dapat berlatih seni bela diri kapan saja. Ketika kamu menjadi alkemis tingkat 7, atau bahkan alkemis tingkat 8 atau 9, bahkan Kaisar Wu akan memperlakukanmu dengan sopan. Pada saat itu, kamu punya waktu untuk berlatih seni bela diri perlahan-lahan. Bergabunglah dengan Danyuan, bahan obat 5 tingkat dari Danyuan ada di tanganmu pembuangan." Berbicara tentang ini, Ling Feng terdiam beberapa saat, menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Selain itu, kamu dapat memasuki menara api roh dan memilih api roh." Mendengar apa yang dikatakan Ling Feng, tidak hanya Luo Chen, tetapi juga Jian Qing terkejut. Jian Qing tahu bahwa Ling Feng, wakil presiden Akademi Alkimia,
lebih memperhatikan api roh di menara api roh. Kecuali para alkemis yang telah melakukan pekerjaan besar untuk Akademi Alkimia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk terhubung ke menara api roh. Tanpa diduga, untuk menarik Luo Chen ke Akademi Alkimia hari ini, Ling Feng bahkan membuat kondisi seperti itu. Tanpa sadar melirik lelaki tua berjubah abu-abu Jian Chen di belakang Luo Chen, mata Jian Qing sedikit lebih bertanya-tanya. Melihat ini, Jian Chen menunjuk Ling Feng, tangan kirinya bergetar, bibirnya bergerak, dan dia samar-samar bisa membedakan 3 kata, tidak diizinkan, dari mulutnya. Melihat tindakan Jian Chen, Jian Qing telah membuat keputusan di dalam hatinya. Sebenarnya, alasan mengapa dia muncul hari ini adalah karena Jian Chen telah memberitahunya tentang berita Luo Chen melalui sarana komunikasi khusus kemarin. Setelah merenung sejenak, Jian Qing menatap Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, api roh, ada juga di halaman pertempuran. Selama kamu bergabung dengan halaman pertempuran, selain persyaratan di atas, lelaki tua itu akan membiarkanmu memilih api spiritual. Selain itu, jika kamu dapat meningkatkan kekuatanmu untuk memenuhi persyaratan lelaki tua itu akan meninggalkan wajah tua ini dan meminta alkemis untuk mengajarimu alkimia. Para siswa dari Akademi Liu Yun yang tertarik dengan gerakan di sini menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Jian Qing. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Luo Chen yang sedikit bingung, seolah-olah sedang melihat monster. Mereka tahu betapa Jian Qing, wakil presiden aula pertempuran, membenci para murid aula pertempuran karena menghabiskan energi untuk alkimia dan memurnikan alat. Karena dalam pandangan Jian Qing, ini sama sekali tidak menjalankan bisnis dengan benar. Tanpa diduga, untuk menarik Luo Chen lebih dekat ke aula pertempuran hari ini, wakil presiden aula pertempuran bahkan dapat melanggar prinsip yang selalu dianutnya. Di mana Luo Chen yang sakral? Pada saat yang sama, para siswa Akademi Liu Yun di bawah ini mengajukan keraguan seperti itu. Jian Qing tidak tahu keraguan di hati para siswa di bawah, bahkan, meskipun dia tahu, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Karena menurut berita yang disampaikan Jian Chen kepadanya kemarin, dia tahu persis seberapa kuat bakat Luo Chen. Dalam waktu kurang dari 5 hari, dia berhasil menembus peringkat ke-6 berturut-turut. Tidak, seharusnya peringkat ke-7 terus-menerus, dari seniman bela diri peringkat ke-7 menjadi seniman bela diri hebat peringkat ke-5. Bakat semacam ini tidak ada bandingannya di Akademi Liu Yun. Terlebih lagi, Lord Grimm melaporkan kepadanya tentang berita Luo Chen setengah bulan yang lalu. Menurut pesan Lord Grimm, Jian Qing tahu betul bahwa Luo Chen hanyalah orang biasa yang tidak bisa berkultivasi, orang. Hanya dalam 1 bulan, Luo Chen terlahir kembali dari orang biasa dan dengan cepat tumbuh menjadi seniman bela diri hebat peringkat 5, dan juga menguasai banyak teknik dan seni bela diri di alam harmoni antara manusia dan alam. Bakat semacam ini sudah cukup untuk membuatnya melanggar prinsip selamanya. Belum lagi, selain bakat Luo Chen, ada juga alasan yang paling penting. Itu adalah Luo Chen, putra Luo Xiao. Pada awalnya, Luo Xiao dan keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran berselisih, tetapi Akademi Liu Yun gagal melindungi Luo Xiao, yang membuat Jian Qing, yang merupakan mentor Luo Xiao, selalu merasa bahwa ia berutang budi kepada Luo Xiao di dalam hatinya. Sekarang putra Luo Xiao telah memasuki Akademi Liu Yun, bakatnya masih sangat luar biasa, ia tentu saja tidak bisa membiarkan Luo Chen pergi ke Akademi Pil. Keraguan muncul di wajah Ling Feng. Meskipun Jian Qing sama seperti dirinya, ia hanya wakil kepala, tetapi karena status perbaikan pedangnya, status Jian Qing di halaman pertempuran tidak lebih rendah dari direktur. Sebaliknya, kekuatan di tangan Jian Qing ini jauh lebih besar daripada wakil presiden Akademi Alkimia. Baginya, kondisi yang dapat dengan mudah ditetapkan oleh Jian Qing bukanlah sesuatu yang dapat ia putuskan dengan satu kata. Pak Tua Jian, orang lain dapat memberimu halaman pertempuran, tetapi Luo Chen tidak bisa. Tepat ketika Ling Feng sedikit ragu-ragu, sebuah suara yang mendominasi bergema di seluruh akademi, dan kemudian seorang pria parubaya mengenakan jubah sutra emas muncul di hadapan semua orang. Sebuah tungku pil seukuran telapak tangan disulam di ujung jubah pria tua itu, dan 7 bintang mengelilingi tungku pil. Alkemis tingkat 7, murid Luo Chen sedikit menyusut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke Akademi Liu Yun untuk melapor kepadanya, dan bahkan keberadaan seperti ini ditarik keluar. Anda harus tahu bahwa alkemis tingkat 7 dapat duduk di level yang sama dengan yang kuat Wuwang, dan bahkan ada dengan status yang sedikit lebih tinggi. Presiden,
Melihat pria parubaya itu muncul, Ling Feng mengangguk pada pria parubaya itu dan berkata. Mendengar nama Ling Feng, Luo Chen juga tahu identitas pria parubaya ini. Dekan Akademi dan dari Akademi Liu Yun, kesepian. Gulin melambaikan tangannya, menatap Jian Qing, dan berkata dengan ringan, Pak Tua Jian, bakat alkimia Luo Chen bahkan lebih luar biasa dari yang kau kira. Kau pasti pernah mendengar tentang pil darah dingin. Gulin menatap Jian Qing dan berkata dengan suara yang dalam, Luo Chen telah berhasil membuat pil darah dingin. Yang terpenting, Luo Chen telah terpapar pada alkimia selama kurang dari sebulan. Dengan bakat seperti ini, memasuki medan perangmu adalah pemeran rahasia. Para siswa dari Akademi Liu Yun di bawah sudah terkejut ketika mereka melihat Gulin secara langsung muncul. Sekarang setelah mendengar kata-kata Gulin, dia menatap Luo Chen dengan tidak percaya. Seolah-olah melihat monster dari Taigu. Mereka dapat menjadi siswa Akademi Liu Yun, dan mereka semua sombong. Secara alami, pengetahuan mereka tidak akan buruk. Mereka secara alami tahu apa itu pil berdarah dingin. Dan Luo Chen, setelah berhubungan dengan alkimia kurang dari sebulan, dia berhasil memurnikan pil darah dingin. Luo Chen ini direbut oleh alkemis kelas 9 yang mana, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya bakat seperti itu? Mendengar perkataan Gulin, wajah Jian Qing menjadi muram, dan dia mendengus dingin, Pak Tua Gu, apakah danyuanmu harus merampok seseorang dari rumah pertempuran kita hari ini? Apa itu merampok? Gulin memutar matanya dan tersenyum, ini sangat buruk, tidak ada gunanya bagi kita berdua untuk bertarung di sini, lebih baik biarkan Luo Chen memutuskan sendiri. Jika dia bersedia memasuki medan perang, aku tidak akan pernah menghentikannya. Dari sudut pandang Gulin, dengan sumber daya keuangan Akademi Pil, takut Luo Chen tidak akan datang ke Akademi Pil untuk belajar dengan patuh. Selama Luo Chen belajar di Akademi Alkimia, dan ketika Luo Chen menjadi alkemis tingkat 7 atau bahkan lebih tinggi, alkimia Akademi Alkimia dapat sepenuhnya menguasai halaman pertempuran. Ini seperti ketika Ratu Huang belajar di Akademi Jingxian. Setelah Huang Hou menjadi terkenal di daratan, Akademi Jingxian menjadi tempat suci bagi banyak anak muda di benua semesta. Tetapi situasinya sama sekarang. Dengan bakat Luo Chen, alkimia hanya perlu menyediakan sumber daya yang cukup untuk segera menjadikan Luo Chen sebagai alkemis dari benua yang terkenal itu. Pada saat itu, Dan Yuan masih khawatir tidak merekrut murid-murid yang berbakat. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, karena reputasi Akademi Pertempuran jauh lebih keras daripada alkimia seringkali dirampok dari beberapa bibit yang baik yang cocok untuk menjadi alkemis. Rubah tua, Jian Qing mengutuk dalam hatinya, ragu-ragu sejenak, Gulin mengangguk dan setuju, baiklah, ini urusan Luo Chen, jadi dia harus memutuskan sendiri. Dari sudut pandang Jian Qing, Luo Chen dapat memadatkan niat pedang pada usia seperti itu, dan dia juga harus memiliki hati pedang yang jernih. Seorang pendekar pedang bermartabat yang menggunakan pedangnya untuk memasuki Tao, dia dapat memasuki alam raja hanya dalam setengah langkah, dan secara pribadi dibimbing oleh orang kuat yang telah mencapai generasi Raja Pedang. Mengikuti kata-kata Jian Qing, baik itu tutor Akademi Liu Yun lainnya yang telah mendengar berita itu atau para siswa yang berkumpul di bawah, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, menunggunya untuk membuat keputusan. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Dia tidak terlalu peduli dengan perguruan tinggi mana yang dia masuki. Setelah merenung sejenak, Luo Chen perlahan berkata, saya berencana untuk masuk dan... Tunggu, sebelum Luo Chen selesai berbicara, suara sumbang tiba-tiba keluar dari para siswa di bawah. Kemudian seorang pemuda tampan dengan pedang panjang dan seorang pria gemuk kecil mengenakan jubah putih dengan simbol alkemis tahap keempat berjalan keluar dari kerumunan. Ye Changli, yang ke-10 dalam daftar pertempuran. Alkemis jenius Du Hanjiang dari Sekolah Alkimia. Melihat kedua pria itu muncul, para siswa di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mereka berdua, dengan tatapan memuja. Changli, Hanjiang, ada apa dengan kalian? Gulin berkata dengan dingin ketika dia melihat Ye Changli dan Du Hanjiang tiba-tiba menyela Luo Chen. Dia baru saja mendengar mulut Luo Chen mengucapkan kata, dan jelas bahwa Luo Chen memilih Dan Yuan. Pada akhirnya, mereka diganggu oleh kedua anak laki-laki ini. Jika bukan karena kedua orang ini adalah jenius di akademi, Gulin akan tega menghukum mereka kehausan untuk menjaga daerah terlarang. Presiden Panti Asuhan, para mentor, Ye Changli Gulin dan yang lainnya berkata dengan hormat,
siswa Luo ini dapat dihargai oleh mentor dan dekan, tentu saja itu luar biasa. Namun, hak istimewa yang diberikan kepadanya terlalu dilebih-lebihkan. Sebagai tempat ke-10 dalam daftar pertempuran, jika saya ingin mempelajari seni bela diri tingkat surgawi di Akademi Pertempuran, saya perlu berkontribusi pada akademi. Namun, Suedi Luo dapat langsung mempelajari seni bela diri tingkat surgawi. Jika dia benar-benar membuat keputusan seperti itu, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan publik. Ya, Du Hanjiang, pemuda berpakaian putih, mengangguk, dan menatap Luo Chen dengan sedikit permusuhan. Bahan obat di bawah kelas 5 di Danyuan diizinkan untuk digunakan oleh Suedi Luo. Hak istimewa ini benar-benar dilebih-lebihkan. Jika dekan panti asuhan dan wakil dekan Ling benar-benar membuat keputusan seperti itu, tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu tidak akan membuat hati murid-murid lainnya menjadi dingin. Du Hanjiang menatap Gulin dan Ling Feng dan berkata dengan tegas, "Apa maksudmu?" Gulin menatap Du Hanjiang dalam-dalam dan berkata dengan ringan, "Bagaimanapun, dia adalah murid sekolah alkimianya, dan dia juga tahu sedikit tentang Du Hanjiang. Orang ini sangat bijaksana. Meskipun alkimianya luar biasa, dia ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Kali ini dia tiba-tiba melompat keluar untuk menghentikannya. Aku takut Luo Chen akan mencuri perhatiannya setelah memasuki Akademi Pil." Namun, Gulin juga tidak melanggar poin ini. Sebaliknya, dia agak senang melihat Du Hanjiang dan Luo Chen beradu. Meskipun bakat Hanjiang bagus, dia terlalu mulus. Bagus bagi Luo Chen untuk bisa memukulnya. Gulin menatap Du Hanjiang dan berpikir dalam hati. Persaingan. Du Hanjiang berkata dengan dingin, menatap Luo Chen. Saat berbicara, ekspresi Du Hanjiang sedikit terdistorsi, dan kecemburuan yang dalam muncul di hatinya. "Mengapa kamu, seorang bocah berbulu, baru saja memasuki Akademi Liu Yun dan kamu begitu menarik perhatian? Bahkan dua dekan akademi dan menawarkan persyaratan yang murah hati untuk menang. Kenapa? Apakah anak ini mampu memurnikan pil darah dingin? Saat aku mengalahkanmu secara langsung, aku akan melihat apakah kau memiliki wajah untuk memasuki Danyuan." Du Hanjiang menatap Luo Chen dan berpikir dalam hati. "Changli, bagaimana denganmu?" Setelah mendengar jawaban Du Hanjiang, Jian Qing tiba-tiba menatap Ye Changli dan berkata dengan suara yang dalam. Sebagai guru Ye Changli, dia mengenalnya sebagai seorang murid. Dalam kesannya, Ye Changli selalu acuh tak acuh terhadap urusan luar, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul kali ini? Jian Qing tidak pernah menyangka bahwa Ye Changli terpengaruh oleh Du Hanjiang, karena Du Hanjiang tidak memiliki kemampuan untuk memberitahu Ye Changli. "Maksudku, ini juga untukku untuk bersaing dengan Luo Suedi." Ye Changli tanpa sadar menyentuh pedang di pinggangnya, dan berkata dengan wajah serius, "Jika Luo Suedi dapat menunjukkan kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan keberatan dengan hak istimewa Luo Suedi yang baru saja disebutkan oleh gurunya. Tanganmu gatal dan ingin mencari seseorang untuk bertarung denganmu, kan?" Jian Qing melihat beberapa petunjuk sekarang, dan berkata dengan kasar. Ye Changli tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Jian Qing bisa melihat pikirannya. Tangannya memang gatal, terutama setelah dia menyadari niat pedang samar yang terpancar dari tubuh Luo Chen. Dia bahkan mulai bersaing dengan Luo Chen. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia benar-benar tidak akan berdiri saat ini. Jian Qing menghela nafas tak berdaya, matanya tertuju pada Luo Chen, dan tersenyum. "Luo Chen, kamu juga mendengar apa yang mereka katakan. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Mendengar kata-kata Jian Qing, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen lagi, menunggu jawabannya. "Aku rasa murid Luo ini tidak akan menerima tantangan itu." Seseorang berbisik, Ye Changli dan Du Hanjiang sama-sama lebih tua darinya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa menjadi lawan dari kedua orang ini. Sekarang menerima tantangan itu hanya akan membuatnya kehilangan muka. Sulit untuk mengatakannya. Jika kamu menolak saat ini, aku khawatir murid Luo akan sulit mendapatkan pijakan di universitas. Mari kita lihat bagaimana murid Luo ini akan memilih, tetapi menurutku lebih baik tidak menerima tantangan itu. Bagaimanapun, aku tidak optimis dengan murid Luo. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang membicarakannya, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di telinga Luo Chen. "Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi waktu terbatas Sue Fu Yang Wei. Tolong tuan rumah telah mengalahkan Ye Changli dan Du Hanjiang satu demi satu dalam hari ini,
dan setiap kekalahan satu orang akan dihargai dengan kesempatan untuk menarik aura 20W. Mendengar perintah sistem, Luo Chen dengan tenang menatap siswa di sekitarnya, dan akhirnya tatapannya tertuju pada Ye Changli dan Du Hanjiang. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia berkata dengan ringan, "Saya setuju. Saya setuju." Tiga kata ini, tolong, meledak di telinga semua orang seperti guntur, menyebabkan kegemparan. Apakah Luo Chen ini gila? Seseorang berkata dengan tidak percaya, Ye Changli adalah master ke-10 dari daftar pertempuran. Bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bagaimanapun dia memasuki akademi, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Changli? Du Hanjiang tidak buruk, dia lulus ujian alkemis tingkat 4 beberapa bulan yang lalu. Dengan bakatnya, dia mungkin sekarang dapat memurnikan pil. Meskipun Luo Chen dapat memurnikan pil darah dingin, itu hanya menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang baik. Jika dia ingin mengalahkan Du Hanjiang, saya khawatir ini tidak mungkin. Tidak ada yang optimis tentang Luo Chen, dan bahkan mereka yang mengira Luo Chen akan menerima tantangan sebelumnya mendengar jawaban Luo Chen dengan ekspresi heran. Mereka hanya mengatakannya dengan santai, dan tidak percaya bahwa Luo Chen akan cukup bodoh untuk menerima tantangan Ye Changli dan Du Hanjiang. Bagaimanapun juga, perbedaan usia itu ada, selama Luo Chen tidak bodoh, dia tidak akan gagal menemukan perbedaan antara dirinya dengan Ye Changli dan Du Hanjiang. Sepertinya dia anak yang sombong, seseorang berkata dengan suara rendah, "Aku punya beberapa bakat, jadi aku tidak terkalahkan." Hei, kuharap dia tidak akan terkena pukulan yang terlalu parah kali ini. Wajah Du Hanjiang menjadi semakin samar-samar terdistorsi, dan matanya ke arah Luo Chen penuh dengan kebencian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Chen, anak ini, akan berani menerima tantangannya. Ini jelas tidak membuatnya diperhatikan. Anak sialan, Du Hanjiang menggertakkan giginya dan mencibir pada dirinya sendiri, ketika kamu mengalahkanmu di depan umum, ekspresimu seharusnya terlihat bagus. Ye Changli tidak memiliki pikiran seperti Du Hanjiang, dan ketika Luo Chen setuju, Ye Changli tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh gagang pedang, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. "Guru, mengapa kamu tidak membiarkanku melawan Sui Di Luo terlebih dahulu?" Ye Changli menatap Jian Qing, sedikit bersemangat. Jian Qing mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Melihat Luo Chen mengangguk pelan, Jian Qing tidak berkata apa-apa lagi, dan berkata dengan enteng, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke arena bela diri." Setelah berkata demikian, Jian Qing melambaikan dua energi lembut, menuntun Luo Chen dan Ye Changli menuju arena bela diri. Melihat ini, perguruan tinggi lainnya buru-buru mengikuti Jian Qing karena takut kehilangan pertunjukan yang bagus. Bahkan instruktur Akademi Alkimia dan Dekan Akademi Alkimia Ling Feng dan Gu Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang menuju tempat di mana arena kompetisi berada. Pada saat yang sama, berita bahwa Ye Changli, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar pertempuran Akademi Pertempuran, hendak bertarung melawan siswa yang baru saja masuk akademi dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Liu Yun. Di gunung belakang Akademi Liu Yun, di atas gunung yang tertutup es, seorang gadis berpakaian hijau menamparkan pintu rumah kayu dan berkata dengan gembira, "Aksue Aksue, Changli akan bertarung dengan orang-orang, ikut aku." Lihat, pintu kayu terbuka, dan seorang gadis dengan temperamen dingin mengenakan gaun putih polos berjalan keluar. Jika Luo Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa gadis ini adalah Luo Qingsui, yang direkrut khusus oleh Akademi Liu Yun pada awalnya. Luo Qingsui memelototi gadis berpakaian hijau itu, dan berkata dengan aura, "Ye Changli adalah kekasihmu, kamu dapat melihat jika kamu mau, mengapa kamu menarikku? Aksue, tidakkah kamu bertanya-tanya seberapa kuat Changli sekarang?" Gadis berpakaian hijau itu mendekati Luo Qingsui dan terkekeh pelan, pertarungan peringkat berikutnya akan segera dimulai. Tidak apa-apa untuk memeriksa intelijen terlebih dahulu. Luo Qingsui tersenyum tipis di sudut mulutnya dan mendengus, "Bukankah kamu hanya ingin melihat kekasihmu? Kekuatan Ye Changli, dia bahkan tidak bisa bergerak di bawah tanganku, apa bagusnya?" Bab 151, pertarungan antara dua keluarga dimulai. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah pikiran Luo Qingsui terpecah, gadis berpakaian hijau itu pun tidak merasa malu. Ia menarik bahu Luo Qingsui dan mengguncangnya pelan, lalu berkata dengan lelah, "Baiklah, Aksue, kau temani saja aku untuk melihat-lihat gelombang." Urat-urat biru di dahi Luo Qingsui sedikit memantul,
menahan keinginan untuk menghunus pedang dan menebas gadis berpakaian hijau itu, lalu mengangguk tak berdaya. Melihat janji Luo Qingsui, gadis berpakaian hijau itu melompat kegirangan, dan dengan cepat menarik Luo Qingsui ke tempat di mana arena kompetisi berada. Dan saat Luo Qingsui dan gadis berpakaian hijau itu bergegas ke arena kompetisi, Luo Chen dan Ye Changli sudah berdiri diam di arena kompetisi, dan bagian bawah arena itu dipenuhi oleh penonton. Bahkan kursi penonton di sekitar arena penuh dengan tutor dari Akademi Liu Yun yang menyaksikan keseruan itu, termasuk tutor alkimia yang mengenakan jubah alkemis. Ye Changli, Grandmaster bawaan tingkat keempat, Ye Changli memberikan upacara pedang kepada Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, kali ini Ye Mo senang melihat perburuan. Jika itu menyebabkan masalah bagi Luo Suedi, Ye Mo akan melanjutkan. Suedi Luo meminta maaf. Saat berbicara, aura pedang Ye Changli melonjak, dan pedang panjang di lengannya mengeluarkan suara pedang yang jelas dan jelas. Melihat napas ini, senior Ye seharusnya akan memadatkan niat pedang yang sebenarnya, kan? Seseorang di bawah ring berseru. Ye Xuechang memadatkan prototipe niat pedang setahun yang lalu. Setelah setahun berkultivasi, dia seharusnya memang bisa memadatkan niat pedang. Dikatakan bahwa siswa Luo juga telah memadatkan prototipe niat pedang, tetapi itu tidak berguna bagi senior Ye, saya khawatir. Tidak seorang pun di antara hadirin yang optimis tentang Luo Chen, lagi pula, dibandingkan dengan Ye Changli, waktu pelatihan Luo Chen memang cacat. Orang tua Jian, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka bermain-main? Di antara hadirin, seorang lelaki tua berjubah putih bergegas ke Jianxing dan berteriak, Luo Chen itu tidak lebih dari seorang seniman bela diri kelas 5, bagaimana dia bisa menjadi lawan Changli? Jika Luo Chen kalah, tidakkah kamu mendorongnya ke halaman alkimia? Di mata lelaki tua berjubah putih itu, jika seorang jenius seperti Luo Chen didorong ke alkimia untuk masalah sepele seperti itu akan menjadi kerugian besar. Kamu harus tahu bahwa meskipun Akademi Perang dan milik Akademi Liu Yun, hubungan antara kedua akademi itu tidak terlalu harmonis. Bahkan jika hubungan antara guru dan siswa dari kedua rumah itu baik pada hari kerja, ketika menyangkut perselisihan antara kedua rumah, tidak ada pihak yang akan menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, para instruktur Akademi Alkimia semuanya menantikan pemandangan itu, seolah-olah mereka telah melihat Luo Chen dikalahkan oleh Ye Changli, dan sejak itu dia tidak memiliki niat untuk belajar seni bela diri, berkonsentrasi pada latihan alkimia, dan menjadi ahli alkimia. Di arena, Luo Chen menangkap ekspresi semua orang di matanya, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan segera memberi Ye Changli upacara pedang. Sambil tersenyum, Luo Chen, seniman bela diri tingkat 5, juga minta saran Ye Xuechang. Kakak Sue Luo, kamu harus bertindak lebih dulu. Ye Changli mengangguk ke Luo Chen, memegang pedang di tangannya, dan kini di tubuhnya terguncang oleh angin sepoi-sepoi. Itu tampak seperti sikap yang sedikit superior. Senior Ye berhati-hatilah, Luo Chen tersenyum sedikit, secercah cahaya melintas di matanya, sosoknya dengan cepat menghilang di tempatnya, dan pita yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Menutupi Ye Changli, langkah pita plus teknik pedang pita. Menghadapi Grandmaster bawaan tingkat keempat, Luo Chen tidak berani ceroboh. Begitu dia muncul, dia melancarkan serangan terbaiknya. Ada kegembiraan di wajah Ye Changli, dia mencabut bunga pedang, lalu memotong pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, disambut oleh langit yang penuh cahaya. Ding 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 ding, terjadi serangkaian tabrakan di udara. Ketika orang-orang di sekitar masih mengagumi kekuatan mereka berdua, sosok Ye Changli melintas di belakangnya, dan cahaya pedang silang muncul dan tercetak di tubuh Ye Changli. Telinga Ye Changli bergerak sedikit, dan senyum tipis muncul di wajah tampannya. Pedang panjang di tangannya terbalik, dan mengenai cahaya pedang silang di belakangnya, menghancurkan cahaya pedang itu. Kemudian sosok Ye Changli menghilang, dan kilatan cahaya pedang muncul, mencabik-cabik bayangan Luo Chen yang tertinggal di tempatnya. Ye Chang terkejut dalam kegembiraannya dan dengan cepat menunjukkan keterampilan tubuhnya dan menghilang. Tepat saat dia menghilang, sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis di depannya, menembus bayangan yang ditinggalkannya. Hiss! Ketika semua orang di antara penonton melihat adegan konfrontasi seperti itu, beberapa orang menarik napas, dan tanpa sadar memeluk lengan mereka, dan bergumam, melihat mereka berdua bertarung, kenapa mereka merasa sedikit kedinginan. Perbaikan pedang seperti ini, triknya fatal, jika kamu meleset, aku khawatir kamu akan langsung kalah.
Seseorang di sebelahnya berkata dengan emosi, aku tidak menyangka bahwa siswa Luo bisa melawan Ye Xuechang begitu lama. Kekuatan seperti ini benar-benar mampu mencapai daftar pertempuran. Mungkin Master Senior Ye belum serius, seseorang berkata dengan nada masam, berpura-pura tenang, jika Master Senior Ye serius, saya khawatir kakak senior Luo akan segera dikalahkan. Ketika semua orang membicarakannya, ada seberkas darah yang tumpah di atas ring, disertai dengan suara retakan yang jelas, dan sepotong pakaian putih melayang turun di udara. Sosok Luo Chen dan Ye Changli muncul di atas ring lagi, jubah Luo Chen robek, dan kelimannya terpotong, yang terlihat sangat lucu. Di wajah Ye Changli, ada luka dangkal, dan darah mengalir di lukanya, terlihat sangat aneh. Terjadi kegemparan di sekitar, semua orang di bawah arena kompetisi membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat gambar yang luar biasa, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Senior Ye benar-benar terluka, seseorang menelan ludah mereka dan bergumam, Senior Ye terluka terakhir kali. Sepertinya itu ketika dia bermain melawan pemain nomor 1 dalam daftar pertempuran. Apa-apaan ini, kakak muda Luo? Bahkan Master Senior Ye terluka tangannya. Tidak apa-apa, pertarungan perbaikan pedang itu sangat berbahaya, dan kamu akan terluka jika kamu ceroboh. Seseorang menghibur dirinya sendiri dan tersenyum enggan, bukankah Ye Xuechang juga memotong pakaian murid Luo itu? Konfrontasi tadi hanya dapat dianggap sebagai seri antara kedua belah pihak. Ketika Senior Ye menjadi serius, Junior Brother Luo pasti akan kalah. Mendengar kata-kata orang itu, yang lain tidak dapat menahan napas lega, dan mata mereka tertuju pada cincin itu lagi. Di arena, Ye Changli menyeka darah dari wajahnya dan tersenyum pada Luo Chen, aku tidak menyangka kekuatan Luo Suedi begitu menakjubkan, pedang terakhir, selama Luo Suedi bisa mengikutinya, aku bersedia mengakuinya. Luo Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, aku juga punya pedang. Aku ingin Ye Xuechang memberi petunjuk. Hahaha, bagus. Ye Changli tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, aku tidak bisa memberitahumu tentang itu adalah konfirmasi. Bersama, lalu kita, satu pedang, tentukan hasilnya. Saat dia berkata, kekuatan pedang yang terpancar dari tubuh Ye Changli meningkat pesat, dan roh di sekitarnya bergetar, meniup jubah ciannya menjadi suara berburu. Luo Chen tidak berani ceroboh, kitab pedang Yuan murni, berlari hingga batasnya, dan niat pedang yang kuat terpancar darinya. Meskipun itu hanya bentuk dasar, itu juga membuat orang merasa seperti bersinar. Para siswa dari Akademi Liu Yun yang sedang melihat-lihat menyadari niat pedang dingin yang terpancar dari tubuh Luo Chen, dan mereka semua menyusut tanpa sadar. Saat aura Luo Chen dan Ye Changli menjadi lebih tajam, semua orang di bawah ring menahan napas tanpa sadar, menatap keduanya di atas panggung, karena takut kehilangan adegan berikutnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang tidak tepat waktu tiba-tiba terdengar di belakang kerumunan, banyak orang. Tampaknya pertempuran Changli masih sangat menarik. Gadis berbaju hijau dan Luo Qingsui muncul di belakang kerumunan. Gadis berbaju hijau itu memegang pergelangan tangan Luo Qingsui dan berbisik, Aksue, ayo cepat dan lihat siapa yang melawan Changli. Setelah mengatakan itu, gadis berbaju hijau itu menarik Luo Qingsui dan masuk ke kerumunan. Seseorang tanpa sadar melotot ke arah gadis berbaju hijau itu, dan segera melihat Luo Qingsui dengan wajah tanpa ekspresi ditarik oleh gadis berbaju hijau itu. Kemudian pria itu tidak bisa menahan tawa, dan dengan cepat mundur 2 langkah untuk memberi jalan bagi Luo Qingsui dan gadis berbaju hijau itu. Segera, Luo Qingsui dan gadis berbaju hijau itu muncul di bawah ring. Melihat Luo Chen di atas ring, Luo Qingsui langsung tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang nakal yang bisa dipatahkan. Gadis berbaju hijau tidak menyadari hal ini, tatapannya jatuh pada Ye Changli dengan sedikit pandangan kabur di matanya, dan dia bergumam, Changli masih sangat tampan. Siapa orang yang bermain melawan Changli? Kelihatannya bagus, kelihatannya asing. Tidak, gadis berbaju hijau tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata dengan heran, Aksue, anak itu mirip denganmu. Setelah menunggu beberapa saat tanpa mendengar jawaban, gadis berbaju hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, mengulurkan tangannya dan menjabatnya di depan Luo Qingsui, dan bertanya dengan bingung, Aksue, apakah kamu mengenal anak yang bertarung melawan Changli? Baru saat itulah Luo Qingsui tersadar, dan bergumam, Xiao Chen. Kenapa dia ada di sini? Xiao Chen, gadis berbaju hijau itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu,
dan kemudian kehilangan suaranya. Anak itu bukankah saudara sampah yang selalu kamu bicarakan di hari kerja? Wajah Luo Qingsui sedikit tenggelam, dan cahaya berbahaya muncul di matanya. Gadis berpakaian hijau itu segera pulih dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, maksudku orang yang bertarung melawan Changli, bukankah itu saudaramu Luo Chen? Orang-orang yang awalnya memusatkan perhatian mereka pada cincin itu segera mengalihkan pandangan mereka ke Luo Qingsui, dan pipi mereka berkedut tanpa sadar. Tidak bisa berlatih, sampah, saudara. Kata-kata ini seperti belati tajam, terus-menerus menusuk dada mereka, membuat mereka terengah-engah. Seorang jenius super yang dapat dibandingkan dengan Ye Chang pada usia seperti itu telah menjadi sampah di mulutmu. Tetapi mereka tahu identitas Luo Qingsui, tetapi mereka tidak dapat menemukan sanggahan apapun. Karena Luo Qingsui adalah yang teratas dalam daftar pertempuran sebelumnya, tidak ada ketegangan, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya ke puncak daftar pertempuran. Itu benar-benar Xiao Chen. Luo Qingsui tersenyum sedikit lebih banyak di wajahnya dan mengangguk dengan lembut. Mendengar perkataan Luo Qingsui, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki lebih banyak alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Bagaimanapun, itu adalah adik laki-laki Luo Qingsui, dan itu normal bagi beberapa roh jahat. Di atas ring, Luo Chen juga melihat Luo Qingsui. Namun saat ini dia sedang bertarung dengan Ye Changli dan tidak berani terganggu. Dia harus menahan napas dan menatap Ye Changli, dan pada saat yang sama energi sejati di tubuhnya mulai menjadi ganas. Sue Xiao di Luo, hati-hati. Ye Changli tiba-tiba menjerit panjang, membanting pedang panjang di tangannya, dan aura pedang yang menakjubkan menebas ke arah Luo Chen. Pada saat yang sama, pedang orang-orang di bawah ring tampaknya telah dipanggil, dan mereka semua menghunus semuanya, tertarik oleh energi pedang yang telah dipotong Ye Changli, dan terbang ke arah Luo Chen. Ketika Luo Qingsui di bawah ring melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meremas tangannya dengan erat, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Kerja bagus. Kilatan cahaya melintas di mata Luo Chen, niat pedang terpacu hingga ke titik ekstrim, sosoknya melesat, muncul di depan Ye Changli, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk dengan momentum yang tak terkalahkan. Melihat aksi Luo Chen, penonton menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka Luo Chen tidak akan menghindar saat menghadapi serangan Ye Changli yang luar biasa, tetapi langsung menyambutnya. Anak ini terlalu besar, bukan? Seseorang di bawah ring berkata dengan nada meremehkan, pedang berkekuatan penuh Ye Xuechang, bahkan ahli bela diri yang hebat pun tidak berani meremehkannya. Anak itu, seorang seniman bela diri hebat tingkat 5, benar-benar ingin membawa Ye Senior dengan seluruh kekuatannya dari depan. Pembicara itu menatap Ye Changli dengan kekaguman yang tak tersamar di matanya. Jelas, ini adalah salah satu dari banyak pengagum Ye Changli. Itu belum tentu benar, seseorang di sebelahnya membalas, meskipun Kaisar Luo Sue memiliki tingkat kultivasi yang relatif rendah, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sangat kuat. Karena dia berani melakukan ini, dia masih memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Perbedaan tingkat kultivasi tidak semudah itu untuk diatasi. Seseorang membalas, Liu Heng, jangan pikir kami tidak tahu bahwa kamu ingin mengejar Luo Qingsui. Tetapi faktanya ada di depanmu, bahkan jika kamu ingin mengejar Luo Qingsui, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatimu, kan? Hah, pria bernama Liu Heng, itu kewalahan oleh orang lain, dan segera berkata dengan marah, Jiang Nian, beraninya kamu bertaruh denganku. Apa yang kamu pertaruhkan? Jiang Nian melirik Liu Heng dengan jijik dan berkata dengan ringan. Dia secara pribadi telah melihat betapa kuatnya gerakan pedang Ye Changli. Ketika mereka berlatih di luar, Ye Changli menggunakan basis kultivasi Master Bela Diri Agung tingkat 9 untuk menggunakan jenis pedang ini untuk secara paksa membunuh seorang Grandmaster bawaan tingkat 7. Sekarang Ye Changli adalah Grandmaster bawaan tingkat keempat, bagaimana mungkin Luo Chen, seorang Master Bela Diri Agung tingkat kelima yang kecil, mampu menahan ini sekali lagi. Sederhana, 100.000 batu roh tingkat rendah. Liu Heng melotot ke arah Jiang Nian dan berkata dengan dingin. Mengerti. Jiang Nian menggertakkan giginya dan setuju. Tepat ketika keduanya bertaruh, Luo Chen dan Ye Changli telah bertabrakan di atas ring. Gerakan pedang Ye Changli sangat indah, ditambah dengan niat pedang yang kuat, mengandalkan pedang panjang yang ditarik oleh niat pedang, ia langsung menyegel semua rute penghindaran Luo Chen. Dan pada saat yang sama,
pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara keras seperti angin yang pecah dan bergerak ke arah Luo Chen untuk menebasnya. Ada warna main-main di mata Luo Chen, dan hantu sapi iblis liar muncul di belakangnya. Dengan munculnya hantu sapi iblis liar, otot-otot Luo Chen membengkak, dan ia langsung merobek bajunya. Otot-otot yang terekspos seperti besi cor tembaga, bersinar dengan cahaya dingin. Serangan Ye Changli jatuh ke tubuh Luo Chen, hanya menimbulkan bekas putih yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Luo Chen. Begitu Luo Chen benar-benar beruntung, tanda-tanda putih di tubuhnya dengan cepat menghilang, seolah-olah dia tidak pernah mengalami serangan apapun. Jue tempering tubuh banteng di alam harmoni antara manusia dan alam. Teknik pemurnian tubuh ini berevolusi dari sebagian teknik warisan sapi iblis yang sembrono dari klan iblis. Jue matahari menggigit sapi iblis, yang merupakan keberanian Luo Chen untuk menghadapi Ye Changli secara langsung. Sekarang, ini aku. Tawa Luo Chen bergema di atas ring. Pergelangan tangan Luo Chen menjentikkan, dan pedang panjang yang menusuk Ye Changli sebenarnya 3 poin lebih cepat. Sinar cahaya pedang memotong kehampaan dan memunculkan Fei Hong yang indah, yang jatuh di bahu kanan Ye Changli. Puff! Suara senjata tajam menghantam daging, Ye Changli menatap kosong ke bahu kanannya yang tertusuk, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia, tanpa diduga, kalah. Grandmaster bawaan kelas 4 yang bermartabat, jenius ke-10 dalam daftar pertempuran, tiba-tiba kalah dari mahasiswa baru yang baru saja memasuki akademi dan bahkan belum menetapkan identitasnya. Ada keheningan yang mematikan di bawah arena. Tidak ada yang optimis tentang Luo Chen. Bahkan Liu Heng, yang bertaruh pada seseorang, hanya menggertakkan giginya untuk mendukung Luo Chen karena Luo Qingsui. Namun, pedang Luo Chen, seperti tamparan keras, menghantam wajah mereka dengan keras. Mahasiswa baru, perbedaan dalam kultivasi, perbedaan usia, hal-hal ini tidak layak disebutkan di depan penjahat sejati. Aku kalah. Di atas ring, Ye Changli menarik napas dalam-dalam, menatap Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Meskipun kalah dari Luo Chen membuatnya sangat malu, dia menyesuaikan diri dengan cepat dan mengakui kekalahannya. Kekuatan senior Ye sangat kuat. Luo Chen tersenyum pada Ye Changli, dan berkata dengan rendah hati, jika bukan karena latihan ini, aku pasti bukan lawan Ye. Menang ya menang, kalah ya kalah. Kamu tidak perlu menghiburku, kakak Luo. Ye Changli menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah serius, jika ada kesempatan di masa depan, aku harap kamu bisa bertarung denganmu. Setelah berbicara, Ye Changli memegang pedang panjang, melompat turun dari ring, dan berjalan pergi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengalahkan Ye Changli. Misi terbatas waktu Akademi menaikkan prestise telah selesai setengahnya. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sangat gembira, dan segera menyingkirkan pedang panjang dan berjalan menuju Luo Qingsui. Aksue, kakakmu terlalu galak, kan? Bahkan Changli pun kalah darinya. Ketika gadis berbaju hijau melihat Luo Chen berjalan ke arahnya dan Luo Qingsui, dia tersadar dan berkata dengan tidak percaya. Luo Qingsui tersenyum tipis di wajahnya. Kemudian tatapannya jatuh pada Luo Chen, senyumnya menyempit, dan dia bersenandung lembut, ada banyak master di akademi. Jangan berpikir bahwa mengalahkan Ye Changli adalah sesuatu yang luar biasa. Mendengar perkataan Luo Qingsui, Luo Chen tertegun sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Adikku sendiri Sue benar-benar, ini karena aku takut aku akan menjadi sombong setelah mengalahkan Ye Changli, dan mengalahkan diriku sendiri terlebih dahulu. Memikirkan pil Yimai Xiu Sui, yang dibawa oleh Lord Grimm tidak jauh dari sana. Senyum di wajah Luo Chen menjadi semakin tebal. Kakak Sue, lama tidak bertemu. Luo Chen menatap Luo Qingsui, yang sedingin makhluk abadi di depannya, memiringkan kepalanya dan tersenyum. Kau sudah dewasa. Luo Qingsui mengangguk ringan, wajahnya terasa sedikit lebih lega. Dia masih ingat betapa memberontaknya Luo Chen sebelumnya. Jika dia mengatakan itu sebelumnya, Luo Chen pasti akan marah. Tampaknya setelah diperhitungkan oleh Tetua Agung, setelah hidup dan mati, saudaranya yang tidak efektif telah benar-benar berubah. Luo Chen merasa semakin tidak berdaya setelah mendengar ini. Kamu adalah adikku, bukan ibuku. Tidak bisakah kamu berbicara kepadaku dengan nada yang sama seperti ibu dan anak yang sudah tua setiap saat? Tentu saja, Luo Chen tidak berani mengatakan ini. Dia tahu betul apa konsekuensi dari mengatakan ini. Dia segera menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya,
dan akhirnya menatap Du Hanjiang. Melihat Luo Chen menatapnya tiba-tiba, jantung Du Hanjiang berdebar kencang, dia benar-benar mundur 2 langkah tanpa sadar. Orang-orang di sekitar yang baru saja pulih dari keterkejutan Luo Chen mengalahkan Ye Changli tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan ini. Mendengar tawa pelan dari sekeliling, wajah Du Hanjiang memerah, menatap Luo Chen dengan kejam, matanya penuh dengan kebencian. Dia tahu betul bahwa mungkin tidak lama lagi berita tentang Du Hanjiang, seorang alkemis jenius di sekolah alkimia, ditakuti oleh mata seorang siswa baru, akan menyebar ke seluruh sekolah. Pada saat itu, Du Hanjiangnya akan menjadi bahan tertawaan Akademi Liu Yun. Memikirkan hal ini, tatapan Du Hanjiang ke arah Luo Chen bahkan lebih pahit, dan ada niat membunuh yang samar di dalam hatinya. Melihat tatapan Du Hanjiang, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir di dalam hatinya. Sejak Du Hanjiang melompat keluar, dia tahu bahwa Du Hanjiang bukanlah penjual yang baik. Tidak seperti Ye Changli hanya senang melihat Lai. Bahkan ketika dia bertarung melawannya, dia masih murah hati. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memiliki rasa benci terhadap Ye Changli. Tapi Du Hanjiang, lebih baik dihancurkan sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Luo Chen langsung bertemu mata Du Hanjiang, diam-diam mendesak prototipe niat pedang, dan 2 lampu pedang tajam menyala di matanya. Jantung Du Hanjiang melonjak, dan dia hanya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas kuno, dan tanpa sadar melangkah mundur. Tawa di sekitarnya menjadi lebih keras. Du Hanjiang sering menyinggung murid lain, jadi ketika melihat sikap Du Hanjiang yang buruk kali ini, yang lain tidak memberikan muka apapun kepada Du Hanjiang dan tertawa tanpa malu-malu. Mendengar tawa di sekitarnya, mulut Luo Chen sedikit terangkat, dan dia segera melengkungkan tangannya ke arah Du Hanjiang, dan meminta maaf, Senior Du. Kamu baru saja bertarung melawan Senior Ye, niat pedang di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Bukankah kamu membuat Master Senior Du takut tadi? Meskipun Luo Chen meminta maaf, siapapun dapat mendengar ejekan dalam kata-katanya. Luo Qingsui memelototi Luo Chen ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara. Dia sangat jelas tentang perilaku Du Hanjiang. Jika orang seperti ini tersinggung, itu akan tersinggung. Bagaimanapun, selama dia masih di Akademi Liu Yun, Du Hanjiang tidak akan berani menargetkan Luo Chen. Gadis berpakaian hijau di samping Luo Qingsui tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada Luo Qingsui, "Aksue, kakakmu sangat berani, dia sama sekali tidak takut menyinggung Du Hanjiang." Meskipun Du Hanjiang tidak terlalu bagus, alkimia miliknya memang tidak buruk. Selain itu, kakak laki-lakinya adalah seorang guru Akademi Alkimia. Jika kakakmu masuk Akademi Alkimia, aku khawatir Du Hanjiang akan mempersulitnya. Kakak laki-laki Du Hanjiang, Du Liu Yun, hanya 3 tahun lebih tua dari Du Hanjiang, tetapi dia sudah menjadi alkemis tingkat 5, tidak jauh dari tingkat 6, dan statusnya di akademi tidak rendah. Kalau tidak, Du Hanjiang hanyalah seorang alkemis tingkat 4, meskipun statusnya dalam alkimia tidak rendah, dia tidak berani menyinggung siswa lain sesuka hati. Jika saudara-saudara mereka berani menargetkan Xiao Chen, aku akan berani mengangkat alkimia dan menggantung saudara-saudara mereka di gerbang perguruan tinggi. Wajah Luo Qingsui menjadi gelap ketika mendengar kata-kata gadis berpakaian hijau itu, cahaya berbahaya melintas di matanya yang cerah, dan dia berkata dengan dingin. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Luo Qingsui, mereka semua mundur selangkah tanpa sadar. Jika orang lain mengatakan hal-hal seperti itu, mereka tentu tidak akan mempercayainya. Tapi Luo Qingsui, tapi ada catatan kriminal. Pada awalnya, ada seorang alkemis tingkat 3 di Akademi Alkemi yang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, jadi dia menonton di depan umum untuk memerankan Luo Qingsui. Akibatnya, Luo Qingsui menyegelnya di luar gerbang halaman alkimia dengan es yang dalam, membeku selama 3 hari 3 malam, dan hampir mati secara langsung. Alkemis itu mendapati instrukturnya menangis dan ingin instruktur itu membantunya. Pada akhirnya, Luo Qingsui hanya didenda selama 7 hari di lereng gunung belakang. Sebaliknya, alkemis tingkat 3 itu dikurung di ruang kurungan alkimia, dan dikurung selama 6 bulan. Du Hanjiang juga mendengar perkataan Luo Qingsui, memikirkan pengalaman alkemis tingkat 3 sebelumnya, jantung Du Hanjiang berdegup kencang, dan dia segera menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan warna dengki di matanya. Suedi Luo, jangan peduli, kamu masih muda, dan wajar saja kalau kamu tidak bisa mengendalikan pedang dengan saksama.
Du Hanjiang menahan pikiran Luo Chen dan berkata sambil tersenyum kepada Luo Chen, dengan kekuatan Ye Suedi, wajar saja jika dia menikmati hak istimewa Akademi Perang. Tetapi jika kamu ingin masuk akademi dan, meskipun senior tidak berbakat, dia tetap ingin meminta nasihat dari adik laki-lakinya. Du Hanjiang berpikir dengan sangat jernih bahwa kekuatan Luo Chen sangat menakjubkan, jadi pasti tidak banyak waktu yang dihabiskan untuk alkimia. Dengan kekuatan alkemis tingkat 4-nya, dia pasti bisa mengalahkan Luo Chen dengan mudah. Saat itu, dia punya cara untuk mempermalukan Luo Chen. Karena senior Du sudah bicara, beraninya Luo Chen menolak. Luo Chen tersenyum pada Du Hanjiang, dan segera memberitahu sistem dalam hatinya. Sistem, tingkatkan alkimia. Sebelum dia menciptakan Jing Hong Yi Zan miliknya sendiri, sistem menghadiahkan 500.000 poin aura dan kesempatan undian berhadiah, yang keduanya disimpan olehnya. Sekarang aura yang dihadiahkan dapat digunakan untuk meningkatkan alkimia ke alkimia tahap keempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil meningkatkan alkimia tingkat 3 ke alkimia tingkat 4. Kemahiran saat ini adalah 1/80 W. Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem terdengar di benaknya, dan kemudian sejumlah besar informasi tiba-tiba muncul di benak Luo Chen. Setelah mengalami beberapa kali peningkatan alkimia, Luo Chen memilah informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya, dan menatap Du Hanjiang, dengan tenang berkata, saya tidak tahu bagaimana senior Du akan bersaing. Sederhana, Du Hanjiang mencibir dalam hatinya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan keras, tentu saja, pil yang dibuat oleh orang lain lebih berharga dan lebih berharga. Dia adalah alkemis tingkat 4, bahkan jika dia memberanikan diri untuk memurnikan pil tingkat 5, itu tidak masalah. Terlebih lagi, dia telah berada di Akademi Liu Yun begitu lama, dan saudaranya Du Liu Yun telah merawatnya, dan dia memiliki lebih banyak pil daripada alkemis tingkat 4 pada umumnya. Luo Chen baru saja memasuki Akademi Liu Yun, dan dia belum menentukan miliknya. Bahkan jika bakatnya bagus, berapa banyak pil yang bisa dia kuasai. Adapun mantan dekan Akademi Alkimia, Gulin mengatakan bahwa Luo Chen dapat memurnikan pil darah dingin, Du Hanjiang hanya menganggapnya sebagai keberuntungan Luo Chen. Pil jenis itu yang tingkat kesulitan pemurniannya setara dengan tingkat ke-7, bagaimana bisa disempurnakan dengan keberuntungan seperti itu setiap saat. Dan alasan mengapa dia mengusulkan nilai obat yang dimurnikan adalah karena Luo Chen harus mengambil risiko memurnikan obat darah dingin. Tidak tahu malu, setelah mendengar kata-kata Du Hanjiang, gadis berpakaian hijau di samping Luo Qingsui melompat keluar dan menunjuk hidung Du Hanjiang dan mengutuk. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Mengetahui bahwa saudara Luo Chen tidak dapat menguasai berapa banyak pil, dia mengusulkan metode pengujian semacam ini. Seorang ahli alkimia tingkat 4 yang bermartabat, kurang ajar, dan seorang adik laki-laki yang baru saja berhubungan dengan alkimia belum lama ini, bahkan jika itu merupakan tantangan, dia bahkan menyiapkan metode pengujian semacam ini. Wajah Dan Yuan akan membuatmu kalah. Du Hanjiang dimarahi oleh gadis berpakaian hijau yang menunjuk hidungnya, dan wajahnya membiru, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena dia tahu betapa menakjubkannya identitas gadis berpakaian hijau di depannya. Jika dia berani menyinggung gadis berpakaian hijau, saya khawatir bahkan saudaranya Du Liu Yun dan bahkan seluruh keluarga Du akan terpengaruh olehnya. Orang-orang di sekitar juga memandang Du Hanjiang dengan jijik, mata mereka penuh dengan penghinaan. Kakak ini. Tepat ketika Du Hanjiang sedikit kewalahan, Luo Chen tiba-tiba berbicara, tersenyum pada gadis berpakaian hijau itu, dan berkata dengan lemah, karena aku sudah memberitahu senior Du untuk berbicara tentang metode ujian, tidak ada alasan untuk kembali. Kakak ini seharusnya tidak mempersulit senior Du. Mendengar kata-kata Luo Chen, gadis berpakaian hijau itu kesal sejenak, dan berteriak pada Luo Qingsui, Aksue, jangan pedulikan kakakmu. Benarkah kau pikir kau tak terkalahkan di dunia ini? Meskipun karakter Du Hanjiang tidak cukup baik, teknik alkimianya praktis. Dalam situasi ini, kakakmu tidak memiliki peluang untuk menang dalam kompetisi dengannya. Aku percaya padanya. Luo Qingsui menggelengkan kepalanya dengan tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan mendengar perkataan Luo Qingsui, gadis berpakaian hijau itu tidak dapat menahan rasa cemasnya, dan berkata dengan marah, apa kau bodoh? Berapa banyak pil yang bisa dimiliki saudaramu? Berapa banyak pil yang dimiliki Du Hanjiang? Apa yang bisa dibandingkan dengannya? Luo Qingsui tampaknya tidak mendengar perkataan gadis berpakaian hijau itu, ekspresinya tenang,
tetapi kekhawatiran samar melintas di matanya. Lupakan apa yang aku berutang padamu. Gadis berpakaian hijau itu menggertakkan giginya, memutar pergelangan tangannya, dan gulungan kulit domba kuno muncul di tangannya. Pil tingkat 4 pil anti-seng, biarkan Luo Chen mencoba memurnikannya. Gadis berpakaian hijau itu meremas pil itu ke tangan Luo Qingsui dan berkata tanpa daya. Ini adalah pil rahasia keluarga Yunmu. Apakah kau takut dihukum? Luo Qingsui bertanya dengan kedipan mata ketika dia melihat kulit domba di tangan gadis berpakaian hijau itu. Dia secara alami tahu betapa berharganya pil anti kelahiran. Pil semacam ini dapat menahan orang yang sekarat dalam satu tarikan napas selama 10 jam, selama tidak terputus dan terputus dari vitalitas, itu akan berpengaruh. Dalam banyak kasus, 10 jam ini cukup bagi orang untuk menemukan cara untuk melanjutkan hidup mereka dan mendapatkan kehidupan baru. Oleh karena itu, meskipun pil jenis ini hanya produk keempat, nilainya tidak kalah dengan pil 6 produk umum. Meskipun gadis berpakaian hijau ini memiliki status tinggi di keluarga Yun, dia dengan gegabah mengambil pil seperti itu sebagai hadiah, dan dia harus dihukum ketika dia kembali ke keluarga Yun. Siapa yang membuatku berutang nyawa padamu? Gadis berpakaian hijau itu berkata tanpa daya, ngomong-ngomong, orang-orang tua di klan itu mengurungku paling lama beberapa bulan, dan mereka seharusnya tidur di rumah. Luo Qingsui tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi hanya menuliskan masalahnya secara diam-diam, dan segera berteriak kepada Luo Chen, Xiao Chen, bisakah kamu memurnikan pil kelas 4? Tidak masalah, Luo Chen mengangguk, ekspresinya acuh tak acuh. Setelah alkimianya ditingkatkan ke peringkat 4, dia bisa memurnikan sebagian besar pil peringkat 4. Ditambah dengan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat ke-9, Luo Chen yakin bahwa tidak peduli pil tingkat ke-4 jenis apapun, dia dapat mencapai pil. Du Hanjiang di samping melihat pemandangan ini, kabut melintas di matanya, tetapi dia segera pulih, dan tidak dapat menahan cibiran di dalam hatinya. Meskipun pil anti-seng ini sangat berharga, proses pemurniannya juga sangat merepotkan. Pertama kali Anda bersentuhan dengan pil, saya ingin memurnikan pil anti-seng, ya. Angan-angan, Luo Chen memperhatikan perubahan ekspresi Du Hanjiang, tersenyum dalam hatinya, menatap Du Hanjiang, dan berkata dengan ringan, Senior Du, apakah kita akan bertanding di sini? Pergi ke paviliun pengobatan, Gulin, Direktur Akademi dan yang belum mengatakan apapun, tiba-tiba berkata, itu hanya nyaman bagi siswa lain di Akademi dan untuk mengamati. Dekan Akademi Alkimia berkata bahwa Luo Chen dan Du Hanjiang tentu saja tidak akan keberatan, dan bergegas ke paviliun pengobatan bersama Gulin. Bagaimana mungkin Luo Qingsui dan yang lainnya rela melewatkan pertunjukan yang begitu bagus, dan bergegas ke paviliun pengobatan. Pada saat yang sama, berita bahwa mahasiswa baru yang telah mengalahkan Ye Changli ingin menguji alkimia dengan Du Hanjiang dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Liu Yun. Para alkemis di akademi yang tidak tertarik untuk bertarung juga meninggalkan celah dan bergegas menuju paviliun pengobatan. Segera, sejumlah besar siswa Akademi Liu Yun berkumpul di alun-alun di luar paviliun pengobatan. Luo Chen dan Du Hanjiang masing-masing berdiri di depan tungku pil, dikelilingi oleh sejumlah besar bahan obat. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Seseorang berbisik sambil menatap Luo Chen dan Du Hanjiang. Itu pasti Senior Du, seorang alkemis tingkat 3 melirik Luo Qingsui, matanya penuh dengan kebencian, mendengar perkataan alkemis tingkat 3, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh kemana-mana. Meskipun orang ini hanya seorang alkemis tingkat 3, tetapi dalam hal reputasi di Akademi Liu Yun, dia sedikit lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 4 atau bahkan alkemis tingkat 5. Karena dia mencoba memainkan Luo Qingsui dan dibekukan di luar gerbang Danyuan selama 3 hari, inilah orangnya. Mendengar cemoohan dari mana-mana, kebencian di mata orang ini bahkan lebih buruk, dan dia mendengus dingin, Senior Du telah mampu memurnikan pil kelas 5, tetapi dia belum berpartisipasi dalam sertifikasi asosiasi alkemis. Dia sekarang adalah alkemis tingkat 5 yang sebenarnya, jadi bahkan jika Luo Chen lebih berbakat, apakah dia masih dapat bersaing dengan alkemis tingkat 5. Petik 2. Alkemis kelas 5. Setelah mendengar kata-kata pria itu, ada ledakan seru di sekelilingnya. Master alkimia tingkat 5, bahkan jika Anda melihat Akademi Liu Yun, jarang ada. Anda harus tahu bahwa sebagian besar instruktur di akademi tersebut hanyalah alkemis tingkat 5. Dengan kata lain,
Apakah Du Hanjiang sudah memenuhi syarat untuk menjadi tutor di akademi dan Du senior baru berusia 25 tahun, dia sudah menjadi alkemis tingkat 5. Seorang alkemis berseru, menurut ini, sangat mungkin bahwa Du senior akan menjadi alkemis tingkat 6. Itu belum tentu benar, tetapi lebih mungkin. Bahkan mereka yang melihat Du Hanjiang kesal harus mengakui bahwa bakat Du Hanjiang dalam alkimia memang tidak buruk. Kesenjangan antara alkemis tingkat 5 dan alkemis tingkat 6 seperti celah. Banyak jenius alkimia terjebak di ranah alkemis tingkat 5, dan mereka tidak dapat lagi membuat kemajuan dalam hidup mereka. Tetapi itu hanya untuk para jenius alkimia biasa. Menurut catatan Asosiasi Alkemis, hampir 80% dari semua jenius alkimia yang menjadi alkemis peringkat kelima sebelum usia 30 tahun menjadi alkemis peringkat ke-6. Dan itulah sebabnya setelah mengetahui bahwa Luo Chen dapat memurnikan pil darah dingin, Dekan Akademi Alkimia Gu Lindu secara pribadi maju. Sudah sangat sulit untuk menjadi alkemis peringkat 6, tetapi Luo Chen, yang berhasil memurnikan pil darah dingin, memiliki potensi untuk menjadi alkemis peringkat 7, dan secara alami akan menarik perhatian yang sepi. Anda harus tahu bahwa dalam alkimia saat ini, hanya ada 5 alkemis peringkat 7. Kecuali Dekan Alkimia, 4 orang yang tersisa tidak bertanya tentang urusan dunia dan mengabdikan diri untuk berlatih alkimia. Seorang Luo Chen dengan kualifikasi untuk menjadi alkemis peringkat 7 hampir sama dengan kandidat Dekan Akademi. Mendengar perbincangan di sekitarnya, Du Hanjiang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan ada sedikit lebih banyak penghinaan dan penghinaan di matanya saat menatap Luo Chen. Seorang anak dengan peringkat paling tinggi 4, ingin mengalahkan dirinya sendiri. Benar-benar angan-angan, Luo Qingsui, yang sedang menonton pertarungan, mendengar perbincangan di sekitarnya, dan dia yang selalu berwatak dingin tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup, tanpa sadar dan keras menggenggam telapak tangan gadis berpakaian hijau itu. Sakit, sakit. Gadis berpakaian hijau itu membuat serangkaian lolongan menyedihkan, dan kemudian menatap Luo Qingsui dengan dendam di wajahnya, dan berkata dengan pelan, "Aksue, aku tahu kamu gugup, tetapi bisakah kamu berhenti mengambil milikku?" Buang napas. Sedikit rasa malu muncul di wajah Luo Qingsui, dan dia dengan cepat melepaskan tangan gadis berpakaian hijau itu, menundukkan kepalanya untuk tidak melihatnya. Luo Chen secara alami menentang kata-kata gadis berpakaian hijau itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia segera menatap Direktur Akademi Alkimia, Lonely, yang memimpin di samping, dan berkata dengan ringan, "Panti asuhan, bisakah ujian dimulai?" Gu Lin juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia mengira Du Hanjiang yang mendesaknya untuk mengumumkan dimulainya permainan, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan berada di depan. Setelah melihat Luo Chen dengan saksama, Gu Lin tidak banyak bicara, dan segera mengumumkan, ujian dimulai. Begitu suara Gu Lin jatuh, Luo Chen dan Du Hanjiang bergerak bersama. Du Hanjiang terlahir sebagai ahli alkimia ortodoks, dan langsung mengaktifkan energi sejatinya, memadatkan sekelompok api ungu di depannya dan mengirimkannya ke tungku di depannya. Di sisi lain, Luo Chen meletakkan telapak tangannya langsung di tungku pil di depannya, dan menyuntikkan energi sejati ke dalam tungku pil, formasi pengumpul api beroperasi, dan nyala api kuning cerah membubung. Melihat gerakan Luo Chen, wajah tua Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk berkedut 2 kali, dan berkata tanpa daya, "Aku seharusnya meninggalkan teknik atribut api untuk anak ini saat itu." Ketika dia meninggalkan kota Lingyun, dia memberitahu Luo Chen dengan segala cara yang mungkin, memintanya untuk menemukan teknik latihan atribut api sesegera mungkin. Karena Luo Chen mengatakan bahwa dia tidak akan melapor ke Akademi Liuyun untuk waktu yang lama, jadi dia hanya meninggalkan beberapa bahan obat dan pil untuk Luo Chen, dan tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan latihan. Bagaimanapun, teknik yang dia tinggalkan itu misterius, tetapi belum tentu cocok untuk Luo Chen. Pada akhirnya, siapa yang tahu bahwa Luo Chen tiba-tiba datang ke Akademi Liuyun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Semua orang yang menonton di sekitar juga terkejut, melihat api kuning terang di tungku pil di depan Luo Chen, mata mereka penuh dengan kejutan. Memegang token wakil presiden Akademi Alkimia, dia bahkan memberitahu alchemy prodigi yang keluar dan merampok halaman pertempuran. Sebenarnya, mengandalkan metode formasi pengumpulan api bawaan tungku pil untuk memurnikan pil. Haha. Orang tua saja, orang tua Ling, begitulah cara alkimia Anda memperlakukan para jenius.
Apakah Anda enggan untuk mengajarkan bahkan teknik atribut api? Jian Qing tertawa terbahak-bahak, mengejek dengan kata-kata. Setelah selesai berbicara, tatapan Jian Qing jatuh pada Luo Chen, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bocah Luo, masuklah ke tempat pertempuran kami, lelaki tua itu akan membantumu menaklukkan api spiritual." Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengizinkanmu untuk berlatih seni bela diri dan alkimia pada saat yang sama, dan secara pribadi mengundang ahli alkimia untuk memberimu nasihat. "Pak Tua Jian, kamu ingin bertarung denganku, kan?" Gulin berkata dengan wajah muram dan mendengus dingin, "Apakah kamu meniduri seseorang ke kepala tempat danku? Aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Mata Jian Qing memancarkan cahaya dingin, dan seluruh orang itu terangkat ke udara, niat pedang yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan energi pedang itu melesat ke langit. Gulin juga tidak mau menunjukkan kelemahan, dan seluruh tubuhnya gelisah, melayang di udara, sekelompok api merah kemasan menyala di telapak tangannya, membuatnya melesat seperti dewa. "Pak Tua Jian, Pak Tua sendirian," suara Ling Feng terdengar tak berdaya, "sekelompok junior sedang menonton di sini, perhatikan gambarnya." Jian Qing dan Gulin menyapu pandangan mereka dari bawah dan melihat semua siswa Akademi Liu Yun, kecuali Luo Qingsui, semua orang menatap mereka dengan ekspresi datar. Luo Chen dan Du Hanjiang juga menatap mereka, tetapi ekspresi di wajah Luo Chen tidak berdaya, sementara ekspresi di wajah Du Hanjiang cemburu. Setelah Jian Qing tidak sendirian di wajahnya, dia tersenyum, menyingkirkan pedang panjangnya, dan jatuh kembali ke tanah. Ketika Gulin melihat ini, dia mengambil api emas merah di tangannya dan jatuh kembali ke tanah, matanya menyapu Du Hanjiang dan Luo Chen, dengan ekspresi tenang, "Beberapa kecelakaan baru saja terjadi, sekarang ujian berlanjut." Mendengar kata-kata Gulin, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, mengambil bahan obat untuk memurnikan pil anti-seng dari samping, dan melemparkannya ke tungku pil. Du Hanjiang, yang hendak memasukkan bahan obat ke dalam tungku pil, melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata dengan nada meremehkan, "Wah, apakah menurutmu pil anti-seng sama bagusnya dengan pil sampah yang kamu buat sebelumnya? Tanpa bantuan latihan api roh dan atribut api, tambahkan bahan obat tanpa pandang bulu. Jika kamu dapat membuat pil anti-seng seperti ini, aku akan memakan pil itu di tempat."